Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir
yang mengalir di hatiku sebagai penyembuhanku. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami bisa memahami apa maksud firman-Mu Tuhan, sebagai landasan dan kekuatan bagi kami, khususnya pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita coba merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Temanya memberi di saat yang tepat. Memberi di saat ada kesempatan. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Barzilai, orang Gilead. Sama-sama kita baca di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahal dari Raba, kota Bani Amun, dan Makir bin Azmir dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasuk, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menceritakan bagaimana Raja Daud waktu itu dikejar oleh anaknya Absalom untuk dibunuh. Saudara, dan Daud tiba di tanah Gilead. Situasi yang sangat tidak menyenangkan bagi Daud. Mungkin bagi sebagian orang Israel pada waktu itu beranggapan Daud seorang yang berdosa, sehingga ia harus mengalami hal seperti ini. Atau mungkin ada pandangan bahwa Daud seorang yang tidak bisa mengajar anaknya, sehingga anaknya melawan kepada dia. Tetapi seorang Barzilai, dia memiliki cara pandang yang beda, saudara. Dia dapat membedakan mana yang benar. Dia dapat melihat bagaimana dia harus memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Inilah sesuatu yang bisa kita pelajari dari seorang Barzilai. Dia sangat begitu menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia sangat menghormati rajanya. Walaupun situasinya mungkin saat itu anaknya mau kudeta terhadap orang tuanya. Saudara, Barzilai memberi di saat yang tepat. Barzilai memberi dengan cara yang bijaksana. Saudara, biarlah di saat-saat sekarang ini kita memiliki hati seperti Barzilai, saudara. Memberi jika ada kesempatan untuk memberi. Karena dengan memberi, firman Tuhan katakan lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Kalau kita baca di dalam Kisah 20 ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama Kisah 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, dan memberi itu adalah sebuah perintah. Berilah maka kamu akan diberi. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan sebuah peringatan, saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, pada pagi hari ini biarlah kita belajar dari Barzilai, saudara. Dia memberi di saat yang tepat. Dia melakukan perintah Tuhan. Saudara, saat ini di sekitar kita pun banyak yang sedang mengalami kelaparan. Banyak yang sedang kelelahan. Banyak yang sedang kehausan. Biarlah kita tidak memandang seperti orang-orang Israel, tetapi memandang orang yang kelaparan seperti Barzilai memandang saat itu kondisi down. Biarlah saudara kita bisa menerjemahkan firman Tuhan untuk selalu memberi, untuk selalu berbagi. Bahkan jika musuhmu lapar, beri dia makan. Roma 12 ayat yang ke-20 mengatakan ini, saudara. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari seorang Barzilai, saudara. Di masa tuanya, Barzilai seorang yang tahu diri, saudara. Mari kita baca di dalam 2 Samuel 19 ayat yang ke-35 sampai ke-37. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang demikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimhan, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Saudara, ketika Absalom akhirnya mati dan Daud lolos dari kejaran anaknya, kudeta ini gagal dan Daud akan kembali ke Yerusalem sebagai raja. Dan di sana ada Barzilai, seorang yang mengurus dan merawat Daud sepanjang dia ada di Mahanaim di kota Gilead. Daud ingin mengajak Barzilai untuk tinggal di istana, menghabiskan masa tuanya di sana, menikmati kenikmatan raja. Tetapi Barzilai tahu diri, saudara. Dia merasa sudah tua. Dan kita belajar pada pagi hari ini untuk kita belajar tahu diri. Seberapa besar kekuatan kita saat ini. Seberapa besar kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya saat ini. Dan biarlah itu lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan yang
Tuhan berikan kepada kita, lakukan untuk melayani dan melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biarlah mungkin kondisi kita saat ini tidak sama, saudara. Biarlah kita tidak tahu diri akan kekuatan kita sendiri dan lakukan segala kekuatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, saudaraku, pada pagi hari ini kita belajar dari Barzilai bagaimana kita bisa memberi di saat yang tepat dengan cara yang bijaksana, dan kita harus tahu diri seperti Barzilai untuk melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Roh Kudus, terima kasih untuk menolong kami, untuk kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, seperti hamba-Mu Barzilai Tuhan, untuk selalu bisa memberi dengan cara yang bijaksana, dan untuk tahu diri di dalam melayani-Mu Tuhan. Kekuatan apa yang Kau berikan kepada kami, biarlah semuanya kami lakukan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Kami akan lanjutkan aktivitas kami pada hari ini, dan Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.